Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Labiska dengan NIM B1B1220055, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kepemimpinan pemerintahan yang dimana berjudul Studi Literatur Fungsi Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Organisasi. Adapun latar belakang dari tugas ini yaitu kepemimpinan yang hebat adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas fungsi kepemimpinan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Pemimpin yang baik tidak gantung pada kekuasaan atau jabatan, melainkan pada kewibawaan dan kemampuannya membangun hubungan sosial serta memotivasi anggota tim. Eh, Pemimpin yang hebat memiliki sifat dan kehidupan yang dapat menginspirasi orang lain. Pemimpin yang baik bukanlah karena mereka berkuasa memiliki gengsi, kepribadian atau jabatan tertentu, tetapi mereka berwibawa, eh, memiliki cara hidup yang benar dan layak untuk diteladani. Sebaliknya, banyak kepemimpinan di seluruh dunia yang menggunakan teknik manusia, mengandalkan ancaman hukuman dan janji kompensasi. Sinag- Sejauh mana seorang pemimpin memberikan penekanan sebagai prakarsa struktur tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, baik ekonomi, sosial, ataupun politik, tergantung pada kemampuan para pemimpin dalam unit organisasi yang bersangkutan. Fungsi kepemimpinan sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Pada hakikatnya, keberhasilan organisasi tergantung pada seberapa efektif dan efisien para pemimpin. Pemimpin yang berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dasar. Kepemimpinan adalah kekuatan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam melakukan sesuatu atau tidak. Seorang pemimpin memimpin bawahannya tanpa menyuruh mereka atau mendorong mereka dari belakang. Hubungan yang melembaga antara pemimpin dan yang dipimpin menurut aturan permainan yang disepakati adalah masalah yang selalu muncul saat berbicara tentang fungsi kepemimpinan. Pemimpin selalu lebih baik melayani bawahannya daripada mereka sendiri. Pemimpin memadukan kebutuhan bawahannya dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat umum. Eh, tujuan, eh, Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran fungsi pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan motivasi organisasi dengan fokus pada berbagai sektor seperti publik, militer, pendidikan, dan masyarakat adat melalui studi literatur. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian adalah kualitatif, deskriptif, menggunakan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data menggunakan model Miles dan Humberman, yaitu reduksi data. Dan selanjutnya yaitu metode penelitian. Eh, yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur, teknik pengumpulan data, dilakukan melalui pengkajian berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan data dari literatur tersebut.
Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik penelitian tanpa mengutamakan angka atau statistik, melainkan lebih menekankan pada interpretasi dan penjelasan dari sumber-sumber yang ada. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini dikumpulkan dari artikel ilmiah dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini, dan kemudian diuraikan secara naratif, dianalisis, dan dikaji secara kritis, sistematis, dan kemudian diuraikan secara sistematis. Model Miles digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini, yang mengemukakan beberapa aktivitas analisis data, termasuk pengurangan data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari artikel ini yaitu terdapat 24 artikel yang mengangkat berbagai dimensi fungsi kepemimpinan. Yaitu yang pertama yaitu 7 artikel tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu 4 artikel tentang peran kepemimpinan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu 6 artikel terkait kepemimpinan di bidang politik. Yang keempat yaitu 4 artikel terkait gaya kepemimpinan. Yang kelima, 2 artikel tentang kepemimpinan dalam program dan budaya organisasi. Dan yang terakhir yaitu 2 artikel tentang lingkungan kerja dan kepemimpinan. Eh, Selanjutnya yaitu secara umum fungsi kepemimpinan yang paling banyak digunakan adalah fungsi instruktif, memberikan arahan teknis dan jelas. Yang kedua yaitu konsultatif, membangun komunikasi dua arah, partisipatif, mendorong keterlibatan anggota, delegatif, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu pengendalian, memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan. Eh, Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menerapkan pengaruhnya agar sesuai dengan situasi tertentu. Seorang pemimpin perlu mempertimbangkan setiap situasi dalam rangka memahami fungsi mana yang lebih tepat diterapkan. Fungsi pengawasan adalah tugas pemimpin untuk terus memeriksa kemampuan pelaksanaan rencana dengan mengawasi hambatan dapat ditemukan dan diatasi sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Mengambil keputusan tetap adalah tanggung jawab selanjutnya dari seorang pemimpin. Tidak selalu mudah bagi seorang pemimpin yang kurang pengalaman menghadapi situasi di mana mereka terpaksa menunda-nunda keputusan yang dibuat sehingga masalah terus berlanjut. Berdasarkan teori fungsi kepemimpinan, eh, fungsi kepemimpinan dapat dikatakan baik apabila kelima fungsi kepemimpinan dijalankan dengan baik. 5 fungsi kepemimpinan yang dimaksud diantaranya, yang pertama yaitu fungsi instruksi, yang kedua fungsi konsultasi, yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat fungsi pengendalian, dan yang kelima yaitu fungsi delegalisasi. Kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Hmm, Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi faktor eh, krusial yang menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Eh, tanpa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi tidak akan berfungsi dengan baik seperti yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi. Arti dalam kepemimpinan yaitu yang pertama memulai intiating yaitu usaha agar kelompok mulai melakukan kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua yaitu mengatur
regulating, yaitu tindakan untuk mengatur arah dan kegiatan. Yang ketiga yaitu memberitahu informating, yaitu kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat para anggota, dan meminta dari mereka informasi, data, fakta, dan pendapat yang diperlukan. Yang keempat yaitu mendukung, supporting, yaitu usaha menerima gagasan, pendapat, usulan dari bawahan dan menyempurnakannya dalam usaha penyelesaian tugas bersama. Yang kelima yaitu menilai evaluatum, yaitu tindakan untuk menguji gagasan. Dan yang keenam yaitu menyimpulkan, summarizing, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, pendapat dan usulan yang muncul. Kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif, maka suatu organisasi tertentu memerlukan seorang untuk melakukan dua hal fungsi utama, yaitu berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah. Yang kedua yaitu memelihara kelompok atau sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu dihargai dalam kelompok organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya, kepemimpinan tercangkup pula memberi insentif sebagai motivasi untuk bekerja lebih giat. Insentif material dapat berupa uang, jaminan sosial, jaminan kesehatan, premi, bonus, dan lain-lain. Sejauh mana seseorang pemimpin memberikan penekanan sebagai prakarsa, struktur tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, baik ekonomi, sosial, ataupun politik, tergantung pada kemampuan para pemimpin dalam unit organisasi yang bersangkutan. Fungsi kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja kepada bawahannya adalah contoh kepemimpinan yang baik. Dalam dalam Widyat Mini dan Hakim mengatakan bahwa seorang pemimpin harus menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian, dan motivasi setiap individu yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu em, menurut Hakim 2024, dalam fungsi kepemimpinan mencakup beberapa aspek seperti perencanaan organisasi, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin dituntut untuk mampu merancang strategi sumber daya, eh, dan memberikan arahan yang jelas kepada anggotanya. Selain itu, tidak ada definisi kepemimpinan yang menunjukkan genjar. Menurut Nawai, pemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang, dua atau lebih, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang kepemimpinan, tidak ada keyakinan bahwa pemimpin adalah laki-laki atau melihat gender. Sebaliknya, kepemimpinan politik adalah kepemimpinan yang terjadi baik dalam infrastruktur politik maupun suprastrukturnya. Berdasarkan fungsi kepemimpinan yang ditetapkan, keberhasilan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin dapat dilihat atau ditandai sebagai bukti keberhasilan pemimpin. Hal ini juga terkait dengan motivasi yang mendorong bawahan untuk bekerja lebih produktif. Tentu saja, eh, sebagai besar motivasi ini berasal dari bawahan itu sendiri, tetapi tidak berpengaruh oleh fungsi kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu menurut Haji Jodep Reitz tahun 1981 dalam Pesta Sarjana Agama 2027. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin meliputi: satu, kepribadian, pengalaman masa lalu, dan harapan pemimpin. Yang kedua yaitu harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga yaitu karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan. Dan yang keempat yaitu harapan dan perilaku rekan. Reharjo 2006 dalam Pasca Sarjana Agama 2017. Secara lebih spesifik menyatakan bahwa salah satu faktor
yang mempengaruhi keputusan kerja adalah kepemimpinan di mana tinggi rendahnya kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan tidak terlepas dari peranan atasan terhadap bawahan secara etimologis. Pimpinan dan kepemimpinan ini berasal dari kata pimpin, to head, maka dengan konjugasi perubahan menjadi pemimpin, leader, dan kepemimpinan, leadership. Selanjutnya yaitu menurut Bangun 2012 dalam Huda dan Abdullah 2022, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mencapai tujuan. eh, Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sarana melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan terarah. Untuk itu, seorang pemimpin harus dapat melakukan perannya sebagai pimpinan dan menjalankan fungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Selanjutnya yaitu pendapat Reza 2010 dalam Villano 2015 secara operasional ada 5 fungsi di pokok kepemimpinan antara lain. Yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Selanjutnya yaitu Sutrisno 2017 dalam Sinaga 2022 menyatakan bahwa seorang pemimpin dalam kepemimpinan memiliki peran yang dominan, krusial, dan kritikal dalam upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Artinya, efektivitas kepemimpinan tersebut tidak semata-mata terwujud pada bawahan, namun juga secara vertikal maupun horizontal. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan adalah salah satu tugas penting seorang pemimpin. Pilihan yang tepat akan membawa kesuksesan bagi organisasi. Pemimpin yang adil akan memilih yang terbaik untuk kepentingan bersama. Pengambilan keputusan merupakan komponen penting dari administrasi, khususnya dalam administrasi pekerjaan sosial, di mana keputusan dapat berdampak pada kehidupan orang, kelompok, dan komunitas. Selanjutnya yaitu implikasi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu implikasi. Kepemimpinan yang baik berkontribusi besar terhadap keberhasilan institusi. Yang kedua yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan harus dijalankan secara seimbang dan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Organisasi perlu membekali pemimpin dengan pelatihan manajerial yang mencakup 5 fungsi utama. Pemimpinan diperlukan penguatan budaya organisasi yang kolaboratif dan partisipatif. Evaluasi kepemimpinan baiknya dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitasnya eh, terhadap suatu organisasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Eh, Meningkatkan kinerja organisasi di bidang publik, pendidikan, militer, dan masyarakat adat adalah hasil dari kepemimpinan yang baik untuk membuat lingkungan kerja yang harmonis, kreatif, dan responsif terhadap tantangan. Peran utama pemimpin seperti perencanaan, pengor- selanjutnya yaitu kesimpulan. Kepemimpinan yang fleksibel, berbasis fungsi dan responsif terhadap konteks organisasi sangat berperan dalam meningkatkan kinerja, motivasi, dan produktivitas. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang dijalankan secara efektif menjadi penentu utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai artikel ini.
kasih.